Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami diizinkan bertemu dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin kami, melindungi kami, menaungi kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Engkau baik, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Baik, tapi kenapa Kak Novi nggak menyanyi ya? Kalau gitu kita hukum aja Kak Novi ini ya, supaya dia mau menyanyi. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku sambil apa? Berjoget, karena tadi dia tidak menyanyi teman-teman ya. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Konsentrasi kepada Tuhan, kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku,
firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan adik-adik ini. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dia, urapi dia, biarlah Roh Tuhan berbicara atas kehidupan ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab. Dia pernah lari dari panggilan Tuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak taat. Dia malah melarikan diri, dia menjauh dari Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa dia? Wah, semuanya pada penasaran ya siapa dia. Untuk itu adik-adik, kita duduk ya manis. Kita akan saksikan salah satu video tentang cerita Alkitab. Duduk ya manis ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan siapa tokoh Alkitab itu? Siapa yo? Iya benar, dia adalah Yunus. Pada saat itu Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi kemana? Pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Makanya Yunus melarikan diri pergi kemana? Ke Tarsis, menjauh dari hadapan Tuhan. Nah, karena dia tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga Yunus mengalami masalah ketika perjalanannya. Di dalam perjalanan, Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama berapa hari? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Yunus tinggal di dalam perut ikan. Nah, pada saat itu ketika di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia menyadari akan kesalahannya, dia menyesal akan kesalahannya, sehingga Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Nah, pada saat itu Yunus selamat dan akhirnya Yunus melakukan perintah Tuhan. Yunus pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan kota Niniwe. Dia pergi ke Niniwe sehingga orang-orang Niniwe dapat bertobat. Orang-orang Niniwe bertobat dan kota Niniwe dapat diselamatkan. Semua orang Niniwe diselamatkan.
Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita juga belajar taat ya akan perintah Tuhan. Kita belajar taat akan setiap perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita akan lakukan. Kita nggak boleh lari dari perintah Tuhan. Kita nggak boleh menghindari perintah Tuhan. Untuk itu ada satu ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Yohanes 15 ayat 10a. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk selalu taat akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.